Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan isi dari buku Hukum Administrasi Negara yang ditulis oleh Bapak Dr. Haji Yusri Munaf SH MHum, yang terkhususnya di bab pertama, yaitu isi dari bab pertamanya mengenai pengertian dari hukum, yang kedua mengenai sejarah administrasi negara, dan yang ketiga ruang lingkup hukum administrasi negara, dan yang terakhir mengenai kedudukan dan hubungan hukum administrasi negara dengan ilmu hukum lainnya. Nah, baiklah. Yang pertama, pengertian dari hukum. Karakteristik hukum itu sebagai kaidah yang memang selalu berlaku umum untuk siapa saja, dan berlaku umum untuk siapa saja di mana saja dalam wilayah negara tersebut tanpa membeda-bedakannya, meskipun nanti ada pengecualian yang dinyatakannya secara implisit dan berdasarkan alasan yang memang tertentu yang telah dibenarkan. Pada dasarnya hukum itu tidak berlaku secara diskriminatif kecuali pada oknum aparat atau pada organisasi penegak hukum dalam kenyataan sosial yang memang berlaku bagi mereka hukum secara diskriminatif. Struktur hukum itu meliputi badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta juga meliputi lembaga-lembaga terkait, misalkan seperti kejaksaan, kepolisian, pengadilan, komisi yudisial, KPK, dan lain-lain. Sedangkan substansi hukum adalah yang meliputi seperti mengenai norma, peraturan, serta undang-undang. Nah, hukum akan jadi lebih berarti apabila perilaku manusia ini dipengaruhi oleh hukum, dan apabila masyarakat menggunakan hukum dan menuruti perilaku hukum. Sedangkan di lain pihak, efektivitas hukum itu berkaitan erat dengan masalah kepatuhan hukum sebagai norma. Hal itu berbeda dengan kebijakan dasar yang relatif netral, yang bergantung pada nilai universal dari tujuan dan alasan terbentuknya sendiri perundang-undangan. Pengertian hukum menurut beberapa ahli, di sini saya akan mengatakan yang dikatakan oleh Immanuel Kant, yang dimana Immanuel Kant menjelaskan bahwa hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Sejarah administrasi negara. Ilmu administrasi negara itu lahir sejak Woodrow Wilson pada tahun 1887, yang kemudian ia menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 1913 sampai 1921. Dia menulis sebuah artikel yang berjudul The Study of Administration yang dimuat di jurnal Political Science. Kemunculan artikel itu sendiri tidak lepas dari memang kegelisahan para Wilson muda yang mereka menganggap perlunya ada perubahan terhadap administrasi negara yang terjadi di Amerika Serikat pada masa itu, yang ditandai dengan sangat meluasnya praktik sistem atau sistem perkoncoan yang akan menjerumuskan terjadinya inefektivitas dan inefisiensi dalam pengelolaan negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup administrasi negara. Administrasi negara itu ialah suatu bahasa ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen penting dalam kehidupan bernegara, yaitu lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif, serta berbagai hal yang meliputi
meliputi yang berkaitan dengan kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan serta etika yang mengatur penyelenggaraan negara. Nah, Yulianto di tahun 2007 menyebutkan setidaknya terdapat empat faktor yang menjadi sebab menurunnya dominasi peran negara. Yang pertama, dikarenakan dinamika ekonomi, politik, dan budaya yang membuat kemampuan pemerintah semakin terbatas untuk dapat memenuhi semua tuntutan masyarakat. Yang kedua, globalisasi yang membutuhkan daya saing yang tinggi di berbagai sektor menuntut makin dikuranginya peran negara melalui debirokratisasi dan deregulasi. Nah, yang ketiga, tuntutan demokratisasi mendorong semakin banyak munculnya organisasi kemasyarakatan yang menuntut untuk dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan dan implementasinya. Nah, yang terakhir, munculnya fenomena hybrid organization yang merupakan perpaduan antara pemerintah dan bisnis. Nah, selanjutnya ruang lingkup hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara merupakan peraturan hukum mengenai administrasi dalam suatu negara, di mana hubungan antar warga negara dan pemerintahannya dapat berjalan dengan baik dan aman. Dalam hukum administrasi negara juga menjelaskan seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara dan melindungi administrasi negara itu sendiri. Nah, di hukum administrasi negara menurut para ahli, yaitu di sini saya akan mengungkapkan yang dikatakan oleh R. Abdul Jamali. Menurut beliau, hukum administrasi negara adalah peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab hingga negara itu berfungsi. Nah, selanjutnya sumber-sumber hukum administrasi negara pada umumnya bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber hukum material, yaitu sumber hukum yang turut menentukan isi kaidah hukum. Sumber hukum material ini berasal dari peristiwa-peristiwa dalam pergaulan masyarakat, dan peristiwa-peristiwa itu dapat mempengaruhi atau bisa dikatakan dapat menentukan sikap manusia itu sendiri. Nah, yang kedua, sumber hukum formal. Sumber hukum formal ini yaitu hukum yang sudah diberi bentuk tertentu. Misalkan agar berlaku umum, suatu kaidah harus diberi bentuk sehingga pemerintah mampu atau dapat mempertahankannya. Dan terdapat juga asas-asas hukum administrasi negara, yaitu yang pertama, asas yuridikitas, yaitu bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum, harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan. Yang kedua, asas legalitas. Asas legalitas yaitu bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya. Apabila Indonesia adalah negara hukum, maka asas legalitas adalah hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah. Nah, yang ketiga, asas diskresi, yaitu kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan yang berdasarkan pendapatnya sendiri, tetapi tidak bertentangan dengan legalit. Selanjutnya, kedudukan dan hubungan hukum administrasi negara dengan ilmu hukum lainnya. Dalam sistematika ilmu hukum administrasi negara termasuk ke dalam hukum publik dan merupakan bagian dari hukum tata negara. Bisa dilihat dari sejarahnya, sebelum abad 19 hukum administrasi negara menyatu dengan hukum tata negara, dan baru setelah abad ke-19 menjadi hukum administrasi. Hukum administrasi negara sebagai suatu disiplin ilmiah tersendiri dapat kita lihat dari berdasarkan teori yang disampaikan oleh teori residu yang disampaikan oleh Van Vollenhoven, yang membagi seluruh materi hukum itu menjadi terperinci, yaitu yang pertama, hukum tata negara atau material, yang di dalamnya terdapat pemerintahan, peradilan, dan kepolisian. Yang kedua, terdapat hukum perdata.
Dan yang ketiga, hukum pidana. Di dalam hukum pidana dibagi dua, ada hukum pemerintahan dan hukum peradilan. Yang termasuk ke dalam hukum peradilan yaitu ada peradilan tata negara, hukum acara perdata, hukum acara pidana, serta hukum peradilan tata usaha negara. Hanya itulah yang dapat saya jelaskan. Mungkin karena kondisi yang kurang mendukung, banyak suara-suara asing, saya mohon maaf. Saya ikuti video ini, dan pembuatan video ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.